masuk topiknya adalah accounting for merchandise operation ya, atau akuntansi perusahaan dagang. Nah, jadi di sini akan kita lihat ya bagaimana sifat operasi dari perusahaan dagang ya. Dan yang paling penting itu adalah sistem persediaannya, gitu ya. Bagaimana nanti gambarannya kita lihat. Nah, sifat dari perusahaan dagang itu adalah jual, beli dan jual barang ya. Jadi itu sifatnya ya jual dan beli barang ya. Jadi jualnya itu belinya dari mana? Dari wholesaler, pedagang besar ya. Jadi kemudian sampai dijual kepada retailer, lalu dibeli ya oleh pelanggan. Nah itu sifatnya ya, hanya buy and sell, not production gitu ya. Jadi tidak ada kegiatan produksi ya, atau service ya, jasa tidak ya. Nah jadi kalau dari laporan keuangan ya, diukur dengan pendapatan gitu ya, itu asalnya dari setelah dikurangkan dari cost of goods sold Bapak Ibu ya. Jadi dapatlah laba kotor. Ya, laba kotor itu sales dikurangi dengan cost of goods sold. Ya, untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi beban operasi ya. Nah, ini sifatnya, Pak Ibu. Nah, siklus operasinya meliputi berbeda ya dengan jasa. Ya, jadi kalau dia jasa, dia jual jasa, terima cash gitu ya. Sementara kalau dia perusahaan dagang, ya jual barang dagangan, menimbulkan cash atau piutang, lalu menerima, lalu ya menimbulkan cash atau piutang. Nah itu jadi inilah sifat dari perusahaan dagang. Nah jadi aliran biayanya meliputi ada biaya bahan baku awal, ya ada biaya pembelian, ya disebut dengan cost of good purchase, ada biaya penjualan, ya cost of goods sold, harga pokok penjualan, gitu ya, dan ada juga namanya ending inventory, dan ada juga cost good available for sale. Nah, jadi ini komponen aliran biayanya dari perusahaan dagang. Nah, kalau berbicara mengenai aliran biaya, maka nantinya kita berhubungan dengan sistem pencatatannya. Ya. Jadi nanti sistem pencatatannya ada perpetual method, ada periodical method. Nah, jadi sistem perpetual method di sini setiap barang yang dibeli gitu ya. Ya, di setiap barang yang dibeli itu ada catatan. Catatan apa? Catatan harga belinya atau harga pokoknya dan catatan nilai jualnya per item produk ya. Jadi catatannya ini berlangsung menyambung gitu ya. Menyambung terus dari setiap item ya. Jadi kalau misalkan ada 100 item, maka 100 itemnya itu ada informasi nilai jual dan nilai harga pokok ya. Nah, sedangkan sistem periodik gitu ya, itu tidak ada catatan detail. Ya, does not keep detail record of good on hand ya. Jadi tidak ada catatan detail. Yang ada itu adalah apa ya? Perhitungan harga pokok penjualan berdasarkan pada pemeriksaan fisik by count gitu ya. Artinya stock of name. Ya, ada stock of name. Jadi kalkulasinya ya itu menghasilkan namanya cost of goods sold. Jadi cost of goods sold itu ditentukan ya apabila setelah adanya pemeriksaan fisik. Nah, jadi periodical system itu identik dengan apa gitu ya. Nah, periodical system itu identik dengan pemeriksaan fisik barang dagangan ya, atau juga stock of name. Jadi nanti melahirkan dalam menentukan cost of goods sold harus stock of name dulu. Ya, pemeriksaan fisik dulu. Jadi rumusnya adalah persediaan barang dagangan awal tambah pembelian, saldonya itulah barang yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, dapatlah harga pokok penjualan ya. Ya, keuntungan dengan sistem perpetual di sini adalah high unit value. Nah, jadi setiap unit itu ada nilainya. Nah, jadi dapat diketahui per item itu berapa laba kotornya. Nah, itu keuntungan dengan sistem perpetual. Kuantitas dan juga biaya persediaannya itu berlangsung tiap waktu. Nah, jadi kita bisa mengetahui laba kotor periodik. Artinya berapa sih laba kotor yang didapatkan, ya apa gross profit anytime, ya. Nah, jadi di situ dengan sistem perpetual dan juga
provider better control, gitu ya. Artinya lebih bagus dibanding dengan sistem periodik. Memang agak merepotkan, ya. Tetapi memang kalau dari sisi baik tidaknya, ya perpetual lah yang lebih unggul, gitu ya, dibanding dengan sistem periodik. Itu dari sisi pencatatannya, ya. Jadi nanti kita bedakan antara sistem pencatatan dengan sistem penilaian persediaan. Nah, jadi beda sistem pencatatan dengan sistem penilaian, ya. Jadi nanti minggu depan kita bahas ya sistem penilaian persediaan. Nah, ini kita lewatkan aja. Kemudian dengan sistem pencatatan berdasarkan perpetual system, gitu ya, itu ada ya cash dan kredit yang normal lah ya. Jadi setiap siklus operasi itu ada orang bisa bayar tunai, ada bisa kredit. Dan juga catatannya ya apa ya, record when good receipt ya from the seller. Nah, jadi di situ ada namanya dokumen yang namanya purchase invoice dari setiap kegiatan pembelian. Jadi nama dokumen utamanya disebut dengan PO ya, purchase order atau juga purchase invoice. Nah, jadi kita lihat inilah Bapak Ibu ya, bagaimana PO itu ya, purchase order atau purchase invoice. Isinya invoice number ya, purchase invoice number, nama perusahaan, dijual kepada siapa, dipesan pada siapa, oke, kemudian kode barang yang dipesan itu apa, kemudian deskripsi barangnya apa, kuantitas barangnya apa, harganya berapa, dan amount-nya berapa. Nah, itu jadi itu yang masuk di dalam purchase invoice. Dan dalam sistem pencatatan purchase invoice di sini, ya, itu di jurnal lazimnya ya inventory, debit, kreditnya, account payable. Karena apa? Setiap terbitnya PO, ya purchase order, itu selalu inventory bertambah, utang timbul. Nah, itu lazimnya ya, Bapak Ibu. Walaupun ada bayar cash langsung gitu ya. Ya, artinya kan terbitkan PO ya terutang, ya accrual gitu ya. Walaupun bayarnya sore hari, terbit PO-nya siang, sorenya bayar, gitu ya. Ya, tetap dia terbit PO itu utang, gitu ya. Dan juga dalam menerbitkan PO ada ongkos angkut. Nah, jadi ongkos angkutnya melibatkan sistemnya adalah apakah FOB shipping point atau juga FOB destination. Nah, itu ya. FOB shipping point atau FOB destination. Nah, FOB shipping point dalam hal ini ya bahwasanya free on board. Jadi biaya itu tanggung jawabnya si penjual kapan? Ya pada saat naik truk, ya naik bus. Sedangkan FOB destination tanggung jawabnya si penjual di mana? Sampai ke depan gudang. Nah, itu bedanya ya. Jadi pre-cost ini nantinya bisa dibebankan ke persediaannya, bisa dibuat beban operasi khusus untuk beban yang namanya pre-cost. Ya, jadi kalau dia khusus dibuat beban masuk ke operating expense. Nah, sehingga kita lihat jurnalnya sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan diasumsikan delivernya itu adalah termasuk harga barang, ya maka ya inventory debit, kreditnya cash ya. Jadi dianggap ke stok. Ya atau dibebankan. Nah, dibebankan kalau ini kan masuk dia di neraca ya, statement of financial position, sedangkan ini di laba rugi ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi kita. Oke. Ya, kemudian purchase return. Nah, jadi ya purchase return itu ya kalau barang kembali ya, return. Kenapa? Efektif ya, atau juga inferior quality ya. Ada yang nggak sesuai spek, atau ada yang mutunya kurang. Nah itu. Nah jurnal standarnya, ya jurnal standarnya adalah ya kalau barang kembali retur barang ya, account payable di debit, kredit inventory, utang berkurang, persediaan berkurang ya, karena dikembalikan. Oke.
Kemudian ada diskon pembelian ya. Nah, jadi diskon pembelian Bapak Ibu bisa dibuat syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Artinya dalam pembelian ini gitu ya, seorang pembeli bisa mendapatkan potongan ya kalau memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dalam dunia bisnis yang lazim gitu ya, itu ada 2/10 N/30. Ya, 2/10 N/30. Jadi seorang pembeli diberikan diskon 2% apabila dalam 10 hari dibayarnya tunai. Kalau misalnya tidak dibayarnya tunai dalam 10 hari, dalam periode bisnis 30 hari, maka dia bayar penuh, tidak ada potongan. Gitu ya. Atau juga syaratnya 1/10 end of the month, akhir bulan ya. Jadi diberikan potongan 1% ya dalam 10 hari pembayaran untuk bulan depannya. Ya, artinya kalau dari sisi apanya ya kemampuan bayarnya memang 1/10 ini agak lapang gitu ya, dibanding dengan 2/10 karena bisa bulan depan. Tapi diskonnya nggak banyak-banyak, 1% berkurang ya. Nah, jadi di situ net amount ya dalam 10 hari. Nah, jadi diskon itu jurnalnya apa? Ya, jurnal otomatis mengurangi hutang, ya, mengurangi hutang dan juga mengurangi persediaan dan juga mengurangi kas ya. Nah, ini jurnalnya. Oke. Kemudian juga ya ketika membayar penuh nggak dapat diskon, ya di debit utang penuh, ya utang berkurang dan kreditnya cash ya. Nah, kemudian mutasi dari transaksi pembelian itu kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, mutasinya ini. Jadi setiap ada pembelian bersaldo di debit ya, buku besar ya. Kalau ada ongkos angkut debit. Bukan debit ya, sebelah kiri. Ya. Kalau diskon ya kontra ya, kontra diskon pembelian maksudnya ya, kontra dari purchase. Diskon retur pembelian juga kontra dari purchase. Jadi saldo bersihnya adalah 3580 ya, Bapak Ibu. Ya, purchase transaction di sini. Oke, purchase transaction di sini kita lihat ya jurnalnya ini. Artinya di sini kita beli gitu ya, maka persediaan bertambah, hutang timbul. Ya, kemudian juga adanya retur, defective good, ya, maka utangnya berkurang, inventorinya berkurang. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Izin Pak, sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Itu Pak untuk yang pembayaran tadi Pak, yang diskon dia misalnya 10 hari 1 bulan yang lalu, itu pencatatannya di bulan ini atau di bulan yang akan datang itu Pak, bulan depannya Pak? Yang diskon 1% tadi Pak, misalnya diberlakukan. Ini ya dia kan ya. 10 hari. Ya, diskonnya 70. Bukan yang 2% Pak, kalau yang 1% tadi Pak, yang dia pembayarannya sampai 10 hari di bulan berikutnya gitu. Nah ini Pak. Nah ini ya. Ya itu pencatatannya gimana Pak? Ya pencatatannya kalau misalkan dalam jangka waktu bulan depan, berarti kan orang akan memanfaatkan gitu kan. Artinya kalau misalnya bisa bayar bulan depan, ngapain bayar sekarang gitu kan? Atau ngapain bayar 10 hari sekarang? Bisa Cuma uangnya. pencatatannya berarti di bulan ini belum dicatat gitu Pak ya? Ya, belum dicatat ya. Oh, ya, itu maksudnya Pak. Ya, kalau dari sisi pedagang ya dia bisa putar modal dengan kata lain gitu kan. Dengan 1/10 EOM ini kan, NAV rumah. Iya Pak, benar Pak. Ketika keluar apa ya? Ketika keluar sales order ya, kan di sales order ya, bukan di purchase order. Jadi di purchase order itu langsung syarat dan kondisi sekian. Gitu. Nanti kita lihat dokumen purchase ordernya. Tadi sales order masih. Purchase tadi masih purchase order, yang itu syaratnya ada di purchase order. Nah, kegiatan pembelian itu tadi ya dampaknya persediaan bertambah, utang timbul ya. Pembayaran, utang berkurang, persediaan defektif tadi ya utang berkurang. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pencatatan sistem penjualan dengan sistem perpetual. Jadi dengan sistem penjualan itu menimbulkan kredit atau cash ya. Dia menimbulkan sales ya apabila dicatat ya apa ya? Dicatat ketika timbulnya apa tadi ya, sales tadi ya. Jadi
menunjukkan timbulnya sales tadi tertuang di dalam dokumen yang namanya sales invoice. Nah, jadi sales invoice itu ini isinya. Jadi invoice number, ya, kemudian juga dijual kepada siapa, alamat yang dijual, alamat yang tujuan penjualan, oke, kemudian tanggal transaksi, kemudian kode barang, nama marketing, salesman, deskripsi barang, syarat dan kondisi. Nah, ini dia, term ya. Jadi term 2/10 N/30 ini. Nah, jadi ini dicatat kapan ya? Dicatat pada saat pembayaran. Nah, jadi waktu terutang ya nggak dicatat. Cuman syaratnya udah inilah tagihannya, gitu kan. Kapan bayar, gitu kan? Bayarnya 10 hari, gitu ya. Kalau 10 hari dapat diskon. Ketika hari ke-11 nggak dapat. Nah, itu ya, Pak. Nah, jadi dalam sistem ya apa tadi apa namanya perpetual itu dapat diketahui langsung harga pokok dan harga jual. Nah, jadi harga jual gitu kan itu menimbulkan piutang. Nah, jadi piutang timbul ya kemudian juga penjualan apabila penjualannya kredit ya karena tadi pembelinya kan keluarnya sales order purchase order, nah maka si penjual akan mengeluarkan sales order. Ya sales ordernya pun juga piutang. Ya karena si pembeli utang. Ya walaupun bayarnya dalam tempo 10 hari gitu ya atau juga kurang atau lebih. Dan dicatat juga harga pokoknya. Nah, jadi harga pokoknya ya langsung timbulkan harga pokok dan dikurangkan persediaannya di kredit. Nah, jadi hilang ya Pak slide-nya ya? Iya Pak, putus-putus Pak. Oh, aduh. Pak. Ini saya sambungkan lagi. Baik ya. Nah, tadi sales order ya. Nah, ini ya. Jadi menimbulkan harga pokok dan menimbulkan utang. Langsung dapat kita ketahui ya, langsung dapat kita ketahui laba kotornya. Jadi laba kotornya tinggal kurangkan sales revenue dikurangi cost of goods sold ya. Nah, contoh ini. Nah, jadi contoh ini kita lihat PW Studio dia jual 3.800 tanggal 4 Mei. Di mana harga pokoknya yang dia jual itu adalah 2.400. Nah, maka timbullah piutang di debit, sales di kredit. Ya, kemudian cost of goods sold di debit, ya inventory-nya di kredit. Nah, ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Nah, jadi jurnal konvensionalnya ini dengan sistem apa ya? Dengan sistem perpetual. Dengan sistem perpetual. Dan lazim juga ya di dalam transaksi jual beli, terutama dalam sistem penjualan itu ada retur penjualan dan penyisian penjualan. Nah, jadi retur penjualan dan penyisian penjualan di sini disebabkan karena apa? Yang dibeli ada yang dikembalikan dari si pembeli. Kenapa? Ya karena disebabkan oleh beberapa kondisi tadi gitu ya. Apakah karena rusak, tidak sesuai spek dan sebagainya ya. Jadi sales return dan sales allowance itu kontra dari perkiraan sales. Nah, jadi kontra perkiraan sales ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sales return itu jurnal konvensionalnya bagaimana? Nah, karena dia kontra dari penjualan, maka penjualan itu kan saldo normalnya di kredit, maka letaknya di debit. Nah, jadi sales return-nya di debit, kreditnya apa? Piutang. Nah, piutangnya berkurang. Dan tanggal 8 juga dicatat pengurangan bertambahnya persediaan. Jadi persediaan di debit, kreditnya cost of goods sold ya 140. Kemudian, nah ini ya. Nah lanjutnya sales discount ya. Jadi diskon penjualan. Jadi diskon penjualan juga kontra dari revenue. Jadi yang mengurangi revenue itu bisa sales return dan sales discount ya. Jadi sales discount itu formulanya jurnalnya adalah jurnal standarnya itu ya. Sales diskon selalu di debit ya. Kenapa? Ya karena sales tadi di kredit. Ya,
pasti lawannya di debit. Nah, jadi berkuranglah piutang. Ya, berkuranglah piutang karena kita dapatkan diskon. Karena tadi penjualannya utang, gitu ya. Maka karena dia dikembalikan, ya, diretur, di diskon ya, maka piutangnya berkurang ya. Penjualannya juga kasnya tidak seperti ya tidak 3.500 ya, tetapi sudah dapat diskon 70. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian sales transaction. Nah, jadi sales transaction itu selalu menimbulkan jurnal ini. Ya, artinya ini kita jurnal piutang dan jurnal harga pokok, Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga sales return. Nah, jadi retur barang itu selalu juga mengurangi nilai jual. Jadi nilai jual itu saldo normalnya di kredit menjadi debit. Piutangnya berkurang. Nah, jadi sales return-nya di debit, account receivable-nya di kredit ya. Kemudian inventory-nya ya di debit, kemudian cost of goods sold-nya di kredit karena barang yang dikembalikan ya, masuk lagi. Jadi inventory-nya bertambah. Ya, begitu juga berikutnya adalah siklus akuntansinya ya. Jadi siklus akuntansi dari perusahaan dagang itu ya pasti ada juga jurnal penyesuaian ya. Ya, kenapa adanya jurnal penyesuaian? Ya karena kan bisa aja barang di gudang tidak sesuai dengan pencatatan. Artinya apa? Barang di gudang itu bisa lebih banyak atau juga bisa lebih sedikit. Nah, begitu kan? Bisa lebih banyak juga bisa lebih sedikit. Maka dalam hal ini contohnya ya, diilustrasikan PW Studio yang mengadjust perkiraan di mana saldonya sebelum disesuaikan barang di gudang itu 40.500, tetapi setelah dilakukan perhitungan fisik 40.000-nya. Artinya apa? Lebih rendah. Ya, kalau dia lebih rendah berapa selisihnya? Nah, jadi yang dicatat itu adalah selisihnya Bapak Ibu ya. Kurangkan 40.500 dikurangi 40.000. Artinya ternyata lebih rendah. Ya, kalau dia lebih rendah, kurangkanlah persediaannya. Ya, karena bukan 40.500 tapi 40.000. Ya, maka persediaannya berkurang. Maka persediaannya kredit. Karena dia persediaan berkurang, saldo normalnya di kredit ya. Harga pokoknya bertambah 500. Itu ya. Nah, berikutnya setiap kegiatan retur barang atau juga penjualan tadi atau juga pembelian itu masuk objek closing entries. Nah, jadi di close lah. Pendapatan di close. Yang semula saldo normalnya di kredit jadi di debit ya. Kemudian juga income summary. Ya, income summary di debit, kemudian seluruh harga pokok dan seluruh beban ya di kredit. Termasuk di dalamnya sales return and allowance, sales discount ya, dan juga breakout. Itu ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. 12 ya. Pak, ya Pak. Ya, silakan Pak. Oh, Bu Desi. Oh, ini Pak. Kan tadi kan pada saat kita pengajak stok kan 100 tadi ya. Yang tadi dari 40.000 berkurang 500 Pak. Ya, kita balik ya. Ini ya Pak. Halo Pak. Ya, ini dia ya. Ayo. Contoh ini Pak. Ya. Kan harusnya kan 40.000 setelah pengecekan, harusnya kan 40.500 Pak, setelah pengecekan kan 40.000. Ya. Nah, itu artinya kan berkurang barangnya 500 itu bukannya di debit ya Pak ya? 500 ya? Kalau pengurangan gitu. Kan gini dia, karena ternyata barang di gudang setelah dicek 40.000. Ya, sementara di catatan 40.500. Berarti kan harus dikurangkan. Ya, kan artinya misalkan Indomie gitu ya, persediaan Indomie stoknya 40.000 kotak. Ya kan? Dicatat 40.500. Tapi setelah dicek lapangan, ya ternyata nilainya 40.000. Artinya pembukuan itu terlalu tinggi. Yang sebelumnya sudah dicatat persediaan kan gitu kan? Kan persediaan ini unadjusted balance
inventory kan. Nah, berarti kan persediaannya terlalu tinggi. Ya kalau dia persediaan terlalu tinggi, ternyata tidak yang seperti yang dicatat. Ternyata lebih rendah 500. Ya, kalau udah keburu dicatat terlalu tinggi, maka harus dikurangkan. Ya kan, maka harus dikurangkan. Maka nilai persediaannya jadinya kurang 500. Nah, maka persediaannya dikurangin. Ya kan, kalau kita kalau kita tetap ya nanti persediaannya terlalu tinggi. Kalau nggak di jurnal. Begitu juga kebalikannya. Tapi dia Ya, gimana Pak? kalau dia terlalu rendah, kita harus masukkan di kredit ya Pak, 500 ya? Ya, kalau dia terlalu tinggi ya, terlalu tinggi selalu dikredit. Terlalu tinggi itu. Ya kan, tapi kalau terlalu rendah, maka harus ditambah. Baru inventorinya di debit, cost of goods sold-nya di kredit. Ya kan? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Ya artinya kalau terlalu tinggi nanti ya kalau terlalu rendah kemana sisanya kalau dicek kan gitu kan? Cari barangnya gitu kan? Yang tanggung jawab bagian gudang gitu kan? Di pembukuan 40.500 ternyata 40.000. Dituding lah nanti kepala gudangnya kan? Woi, yang 500 kemana ini gitu kan? Padahal salah catat gitu kan? Nah jadi barangnya ya harus dikurangkan gitu kan? Kalau memang nilainya lebih rendah. Tolong kurangin ini gitu ya. Kalau nggak dikurangin nanti saya yang ganti potong gaji gitu ya. Nah kan gitu ya. Artinya inventorinya berkurang. Jadi bukanlah dicari selisihnya deh Pak ya. 40.500 kurangi 40.000 ini. Nah. Jadi izin Ya Pak. Pak, jadi Silakan Pak Reswandi. Putus-putus memang ini. Pak. Ya. ini Pak, pada jurnal koreksi lah sebenarnya Pak ya. Ya. Baik itu dampak over atau under ya. Ya. Artinya oke Pak, itu aja Pak. Ini kan bukan salah kan artinya berdasarkan pemeriksaan fisik gitu kan. Jadi pemeriksaan fisik itu dia disesuaikan aja. Ya, artinya sebelumnya 40.500 gitu ya. Tetapi hanya sebesar 40.000 gitu ya. Jadi idealnya bukan di jurnal koreksi tapi jurnal penyesuaian karena kita kan persediaan di sini kan. Persediaannya dianggap terlalu tinggi. Iya. Enggak, maksud saya Pak gini Pak. Apakah jurnal kalau koreksi dia di akhir tahun Pak ya. Ini karena langsung di misalnya kita asumsikanlah di stock of name langsung disesuaikan ya, kita menyesuaikan stok aja gitu. Oh iya. Nah, kebalikannya kalau inventory hasil stoknya ternyata lebih tinggi dibanding dicatat, maka tambahkan inventorinya. Kebalikannya, jadi naik inventorinya debit, cost of goods-nya kredit. Nah, itu kalau terlalu gitu ya. Yang hasil pemeriksaan fisiknya terlalu tinggi. Lebih tinggi pemeriksaan fisik dibanding pencatatan akuntan. Ya, pencatatan pembukuan. Silakan. Baik. Nah, jadi harga di closing ya. Jadi closing yang ketiga adalah closing laba. Nah, jadi laba tadi ya kan di closing. Jadi return earning harusnya di debit jadi kredit. Lawannya income summary 30.000 ya. Jadi 30.000 itu dari mana? 480 kurang 450. Dapatlah 30.000. Return earning ya laba ditahan gitu ya. Laba ditahan itu ya ini menutup di dividen ya. Jadi dividen itu selalu masuk di dalam closing entries ya. Jadi bukanlah pada posisi ya menutup di kelompok beban ya. Jadi dia selalu langkah yang keempat. Nah itu ya.
Nah, ini tinggal masukkan aja yang mana yang di closing. Tinggal jawab aja. Tinggal jawab ya. Inventory di closing tidak? Tidak ya. Sales revenue di closing tidak? Closing. Ya. Closing, Pak. Ya, sales return and allowance closing ya. Closing. Sales discount closing. Cost of goods sold closing. Rent revenue closing. Breakout closing. Rent expense closing. Salaries and wage expense closing. Nah, jadi jurnalnya ini ya. Pertama nutup pendapatan. Ya, pendapatan yang sales revenue-nya harusnya di kredit jadi debit ya ini. Oke. Kemudian nutup beban. Nah, ini ya. Beban ya. Nah, sementara tadi apa ya? Ininya tidak ya, inventory-nya tidak. Itu dia. Nah, berikutnya ya menyajikan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Nah, jadi dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan dagang itu kita ya tujuannya adalah ini ya, menyajikan pendapatan dan beban. Nah, jadi laporan penjualan inilah ya. Jadi penjualan bersih itu didapatkan sales revenue dikurangi sales return and allowance ya, dan juga sales discount. Dapatlah net sales. Oke. Itu income statement. Ya, gross profit ya net sales dikurangi cost of goods sold COGS ya. Dapatlah gross profit. Oke, persentase gross profit ya ini tinggal bagikan aja. Gross profit dibagi dengan net sales 31,3% ya. Beban operasi ya ini dia. Beban operasi. Kemudian pendapatan lainnya dan juga beban lainnya. Jadi pendapatan lainnya berupa interest revenue dari not receivable dan marketable securities, dividen, rent revenue dan juga gain ya. Itu pendapatan lainnya. Beban lainnya ya beban seperti ya seperti ada casualty loss, vandalism atau juga insiden ya. Ya, kemudian juga loss karena jual peralatan ya atau juga aktiva tetap. Kemudian juga apa ya? Gaji dan juga supplier. Nah, jadi interest expense ya di sini juga apa ya? Masuk di dalam operasi. Ya, jadi formatnya ini. Ya, format laporan laba ruginya ini. Silakan Bapak Ibu baca dulu, nanti ada kita diskusikan. Ini. Mak, dan jatuh yang mama buat. Enggak, yang mama letakkan yang ke bawah kakak. Terus sekali. Oh, sorry. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Nah, jadi dia sales dikurangi dengan, nah sales itu dapatkan dulu net sales. Ya, dapatkan net sales. Lalu dikurangkan cost of goods sold. Nah, dari mana cost of goods sold tadi? Yaitu dari beginning inventory ditambah net purchase, dapatlah ya sales available for sale. Ya, dikurang ya ending inventory, dapatlah cost of goods sold sebesar 316 ya. Lalu net sales dikurangi cost of goods sold, dapatlah gross profit, laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan operating expense. Ya, dikurangi dengan operating expense. Ya, operating expense dikurangi dengan dikurang atau ditambah ya dengan other income atau juga other expense.
Ya kan? Lalu dapatlah net income-nya sebesar 31.600. Laba bersih ya. Tentu saja ini adalah laba bersih sebelum pajak. Nah, jadi dalam menentukan pajak ya, pajak penghasilan terutama pajak penghasilan badan ya. Kalau di Indonesia PPh pasal 25. Ya kan, PPh pasal 25 dengan tarif progresif gitu ya. 10, 15, 25 ya kan. 10% dalam range tertentu, 15% dalam range tertentu ya kan. 25% dalam range tertentu. Itulah PPh berutang badan ya. Nah, lalu laporan yang lainnya adalah namanya comprehensive income. Ya. Jadi comprehensive income ini adalah not include ya di dalam net income. Nah, jadi dia dipisahkan. Jadi udah dapat tadi laba bersih ya atau juga other comprehensive income 31.600 ini ya. Net income tadi 31.600 lalu ditambah atau juga dikurang. Ya, jadi ditambah atau dikurang dengan ya other comprehensive income yang disebut dengan gain ya, seperti misalnya investment in securities ya 2.300. Nah, ini kan 2.300 sudah ada ya. Ya, artinya apa? Ini adalah pendapatan di luar operasi normal perusahaan. Bapak Ibu ya. Karena ya apa ya, keuntungan dalam jual beli surat berharga ya, keuntungan gain ya. Capital gain. Ya, capital gain ya masuk di OCI kata orang ya, other income apa ya, atau disebut dengan comprehensive income. Nah, jadi comprehensive income ini tersendiri dia, Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa digabung dengan income statement. Nah, jadi itu ya. Jadi bahasanya adalah for the year ended. Nah, jadi untuk tahun yang berakhir. Nah, jadi untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Sementara kalau laba rugi adalah for the year ended. Ya, for the year ended juga ya. Nah, kalau neraca ya Desember. Nah, Desember 31. Nah, jadi sini for the year ada bedanya ya untuk menyajikan income statement itu for the year ended ya. Comprehensive income for the year ended dan neraca itu per Desember 31. Ya, per Desember 31 2020. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Dan penyajiannya ya setelah neraca ya berikutnya inilah ya pengelompokannya. Account payable masuk ke mana? Di financial statement-nya. Ya, di statement financial position ya. Kelasnya apa? Utang ya. Current liabilities ya. Current liabilities ya, betul. Ya, account payable, account receivable piutang masuk ke mana? Neraca. Ya, neraca ya, atau statement financial position SFP. Oke. Kelasnya apa? Current liabilities juga. Current asset. Ya, kemudian accumulated depreciation building masuk ke mana? Ke neraca, Pak. Ke neraca juga atau SFP ya, statement of financial position. Di kelas mana? Halo, putus-putus Pak suaranya. Ya, masuk di kelas mana dia, Pak? Fixed asset ya atau plant equipment and property ya. Fixed asset, Pak. Ya, fixed asset ya, Pak. Accumulated depreciation equipment masuk mana? Sama ya. Juga, Pak. Sama ya, Pak ya. Ini ya. SFP property plant ya. Ya. Advertising expense masuk ke mana? Advertising expense masuk laba rugi, Pak. Ya, income statement ya. IAS. Dan juga klasifikasinya adalah klasifikasi apa? Klasifikasi biaya, Pak. Operating expense. Ya, operating expense. Ya, operating expense. Building masuk ke mana? Fixed asset, Pak, neraca. Ya, statement financial position SFP masuk ke kelas mana? Aset ya. Tetap, Pak. Property, plant and equipment ya. Iya. Cash masuk ke mana? Neraca. SFP current ya. liabilitas. Ya, current asset ya. Current asset, current asset. Depreciation masuk ke mana? Depreciation masuk neraca, Pak. Income statement ya.
Income statement. Depreciation expense. Oh iya ya Pak, betul. IS ya. Operating Iya, expense. Klasifikasinya masuk ke Operating Ke expense. operating expense. ya operating expense ya. Dividen masuk ke Ekuitas Pak, neraca. ekuitas ya. Tambah rugi, Pak. Return equity statement RS. Ya, masuk ke kelasnya deduction section ya. Mengurang. Jadi bukan menambah. Kalau menambah net income. Ya, Pak. Equipment masuk ke mana? Neraca, current liabilities. Current liabilities ya, property plan ya. Property plan. Ya. Break out masuk ke mana? Income statement, Ya, income statement. Kelasnya Current value. penjualan, operating ya. operating ya. Operating expense. Gain and disposal of plant asset. Nah, masuk ke mana? Ekuitas Pak, neraca juga. Income statement ya. Kelompok mana? Property plant and equipment. Disposal. Gain ya, keuntungan. Berarti other Other incomprehensive income. other income. Other income and expense. Belum masuk dia other comprehensive. Oh. Kenapa? Karena jual aset. Kecuali jual surat berharga. Ya kan, kalau dia jual surat berharga, menimbulkan gain and loss. Ini di luar core business Pak ya? Ya, di luar core business. Ya, cuman dia masuk ke other income. Insurance expense masuk ke IS Pak. ya, dan operating expense. Ya. Interest expense juga sama ya. Interest expense ya. Interest payable masuk ke statement financial position. Neraca Pak. Kelasnya current liabilities. Ya. Inventory juga masuk ke current financial position. Current asset. Masuk current asset ya. Land masuk ke fixed asset neraca. Statement financial position masuk ke aset tetap. Aset tetap ya. Property and equipment ya. Not payable masuk ke not payable masuk ke neraca Pak. Statement financial position ya. Ya. Cost-nya kepada utang Pak. Utang ya, non current. Nah itu ya, ini kita lewatkan aja. Sudah bisa lah semuanya. Nah, kemudian juga kertas kerjanya. Nah, bagaimana kertas kerjanya? Apa sih bedanya dengan yang sebelumnya, kertas kerja yang worksheet kita buat sebelumnya? Nah, jadi di situ uniknya adalah ya pada sistem pencatatan perpetual tadi. Nah, jadi kalau dia dampak dengan sistem pencatatan perpetual, menimbulkan apa? Pertama, COGS. Ya kan, kemudian menimbulkan receivable, ya kan, kemudian juga menimbulkan cost of goods sold, gitu ya. Ya, cost COGS tadi. Nah, jadi yang warna merah ini dia. Inventory timbul. Ya, kemudian juga sales return timbul. Sales discount timbul. Ya, cost of goods sold timbul. Nah, ini yang uniknya pada perusahaan dagang, merchandise-nya. Kalau di jasa nggak ada ini. Ya, di pabrik tidak ada. Kalau pabrik inventory-nya 3, ya Bapak Ibu ya, yaitu raw material, kemudian work in process, dan juga finished good inventory. Nah itu ya Bapak Ibu. Dalam mencatatkan sistem pembelian dan juga penjualan di sini ya secara periodik sistem gitu ya. Nah, jadi dengan sistem periodik ya dibedakan gitu ya. Artinya cost of goods sold-nya ya nilainya di bawah gitu ya. Artinya kalau misalkan under value atau juga ya over value ya. Jadi di sini kita lihat pada lampiran ini ya, dengan sistem periodik itu ya tidak ada pencatatan harga pokok tadi kan pada setiap proses penjurnalan. Yang ada itu adalah menentukan cost of goods sold-nya. Jadi cost of goods sold-nya harus melalui stock of name, ya, melalui pemeriksaan fisik, ya, atau melalui pemeriksaan persediaan, ya, baru dapat ditentukan harga pokok. Nah, jadi situ berapa sih persediaan akhir? Oh, persediaan akhir kita harus stock of name dulu gitu ya. Nah, jadi kalau dia stock of name, nah itulah dia ciri khas dari
periodic inventory system. Ya, jadi dapat ditentukan ya per 31 Desember ya karena berdasarkan pada pemeriksaan fisik ini. Jadi dapatlah harga pokoknya. Nah, inilah karakteristik dari sistem periodik ya, Bapak Ibu. Oke ya. Jadi mencatat dari transaksi transaksi pembelian itu penjualan dicatat ya ketika terjadinya penjualan gitu ya. Kemudian juga jangan mencatat biaya harga pokok dari penjualan ya berdasarkan pada nilai jual ya, pasti beda. Jadi ada harga pokok dari penjualan ya. Kemudian juga sistem perhitungan fisik dibedakan ya antara biaya yang di tangan dan juga biaya penjualan dalam satu periode. Jadi dipisah gitu ya. Kemudian juga catatan pembelian ya masuk kepada pos ya pembelian. Kemudian purchase return ya purchase discount juga breakout itu dibuat masing-masing ya, jangan disatukan. Nah, jadi jangan disatukan. Nah, inilah contohnya. Ya, ini udah kita bahas tadi ya di atas. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Nah, ini pencatatan dengan sistem apa ya? Periodikal. Jadi setiap pembelian dicatat sebagai pembelian ya dan menimbulkan hutang. Itu ya. Ongkos angkut dicatat ya sebagai beban ya. Sebagai ini ya, freight in transport ya transportation yang dikreditnya cash. Ya retur ya dicatat ya akan mengurangi hutang dan juga melakukan penyisihan. Diskon juga ya dicatat sebesar diskonnya ya. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau apa ya didiskusikan. Jadi bedanya tadi dengan perpetual itu di harga pokok aja gitu ya. Jadi harga pokoknya dapat diketahui per update penjualan. Kalau dengan sistem periodik tidak gitu ya. Artinya ditentukan ya ketika stock of name. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, silakan. Oke Pak, sedikit Pak. Ya, silakan. Pak, apakah bisa kalau kita asumsikan kalau menggunakan sistem persediaan perpetual ini bisa mendeteksi dengan sendirinya terhadap kelebihan atau kekurangan catat dari penjualan barang dagang tadi, Pak? Ya, bisa. Kenapa? Kalau di awal tadi di slide awal itu dinyatakan bahwasanya sistem perpetual gitu kan itu lebih baik dibanding dengan sistem periodik. Kenapa? Ya, karena kan sudah dapat diketahui gitu kan harga pokok dan nilai persediaannya tiap jual satu unit. Nah, itu kan kelebihan dari sistem apa gitu ya? Sistem perpetual method yang tidak ada di sistem periodik. Ya, kalau dia sistem periodik nggak dapat diketahui harga pokok. Harga pokok itu nunggu inspeksi kantor pusat. Ya, menunggu pemeriksaan fisik. Ya, jadi kalau sedang diaudit biasa pengalaman ya kalau sedang audit pada saat audit itu kadang harus stock of name ya sehingga dapat ditentukan harga pokok. Sebelum-sebelumnya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau dengan sistem ya perpetual gitu ya, apalagi dengan sistem barcode ya atau juga dengan sistem cash register gitu kan. Itu ada ketika di scan ya, itu muncul langsung nilai jual dan harga pokok dapat gitu ya, per jurnal gitu ya. Nah, jadi itu kelebihan dari sistem perpetual. Artinya mendeteksi harga pokok dan juga mendeteksi stok ya lebih akurat dengan menggunakan sistem perpetual method dibanding dengan periodical method. Jadi untuk internal control ya lebih bagus apa ya perpetual. Cuman kan repot ya kalau dia perpetual ini untuk perusahaan dagang, misalnya barang-barang persediaannya kecil-kecil, rinso gitu kan, rinsonya bukan kotak, rinsonya perbungkus gitu kan, ada bungkus kecil, ada bungkus besar, hitunglah harga pokoknya. Jadi kalau ada 10.000 unit ya 10.000 hitung. Ya kalau dia
manual repot gitu ya. Apalagi pakai Excel gitu ya. Nah, repot. Tapi kalau dengan sistem barcode ya, tapi udah barcode semua gitu ya. Nah, kebanyakan perusahaan pakai yang mana? Gitu. Periodikal atau perpetual? Nah, ini kalau dari ceritanya Pak, berarti perpetual lah Pak. Ya, Mungkin. perpetual. Ya, perpetual yang apa gitu ya. Kalau misalnya lebih bagus gitu. Cuman kan harus detail ya. Jadi kalau begitu banyaknya persediaan ya konsisten perusahaannya. Jangan persediaan tertentu dia perpetual, kemudian persediaan lain juga pakai periodik. Nggak bisa gitu ya. Jadi memang kebijakan akuntansi udah menetapkan ya bahwasanya sistem pencatatannya adalah sistem pencatatan perpetual gitu, dibanding dengan periodik. Nah, internal control lebih bagus yang periodik, yang perpetual dibanding periodik. Jadi, baiklah, ada lagi Pak? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, yang ke-6 ya, minggu depan ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Iya Pak. Sampai berapa kali kita Pak? Kita Apakah ada Bu Rina ya? Izin Pak Ismut, kami kalau di Pemko aneh pula ini Pak. Kami Ya, menggunakan apa penilaian harga terakhir pula nih. Oh. Kalau di iya. Kalau dia itu 7 kali pertemuan ya Pak ya? Ya Pak? Ya 7 kali pertemuan kan? 7 ya? Oh ya. Ya, ini kita baru yang kelima ini. Yang kelima baru. Ya. Kalau di Pemko itu kan Pak, dia sistem penilaian. Iya, betul Pak. Jadi bukan sistem pencatatan. Ini kan kita sistem pencatatan gitu ya. Ya. Berarti dia LIFO pakai ya? Bukan Pak? Hah? LIFO ya? Vivo Pak. LIFO kan udah nggak berlaku lagi kan karena tidak mencerminkan harga tapi tadi pasar kalau nggak terakhir salah ya? Terakhir katanya tadi kan? Artinya harga terakhir atau pas di akhir gitu? Iya. Nah itu ya. Iya, pokoknya nilai terakhir Pak. Nilai terakhir kan? Iya, nilai terakhir Pak. Ya nilai terakhir berarti LIFO gitu. Padahal udah nggak dipakai lagi gitu ya. Kalau dia FIFO kan ya first in first out gitu kan. Pak, Yang betul Pak. pertama keluar gitu kan. Iya. Makanya kalau nilai akhir saya pun ya ke LIFO berarti. Gitu kan. Agak banci juga ini Pak pencatatan penilaian persediaan di kami ini. Iya, itu dia artinya nggak konsisten lah gitu kan Pak ya. Artinya iya, dengan betul Pak. Kebijakan akuntansi gitu kan. Ya harusnya konsisten gitu ya. Iya. Ya, menurut saya begitu. Ya, itu memang bagian apanya supervisornya ya, istilahnya ya. Artinya kabit lah ya yang paham untuk itu. Iya Pak, betul Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, itu saja pertemuan kita malam ini. Kita lanjutkan kembali minggu depan, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya foto Pak. Terima kasih. Oh, foto dulu ya. Oke Pak, udah beres. Ya, boleh. Oh iya, makasih Pak. Belum ya Pak.